Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek jamaah sholat al-fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalu menika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan taufik serta karunia dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa berkumpul menghadiri kajian rutin di malam Ahad ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian 10 kunci keselamatan atau Asrun Mujibatun lin Najah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan kita sudah masuk di kunci yang ke-6 ya, di pertemuan terakhir kita sudah masuk kunci yang ke-6 Al-Mujibus Sadis. Kunci yang ke-6 niku napa? Kasratud du'a waluju'i ilallah. Kunci keselamatan yang keenam adalah memperbanyak doa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan penjelasannya ya, bahwa doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, doa adalah sesuatu atau obat yang paling manjur, yang paling mujarab untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Kata Imam Ibnu Qayyim, ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah tadi obat yang paling manjur untuk mengatasi segala macam permasalahan. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang anak kecil ya, itu minta permen kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Namun orang tuanya ini nggak ngasih permen tersebut, justru memberinya madu. Ya, memberinya apa? Madu. Kira-kira bagaimana respon anak kecil ini? Seneng napa mboten? Mboten, pengen apa? Permen. Ya, malah diberiannya apa? Madu. Padahal sebenarnya madu ini lebih bermanfaat daripada permen. Karena ketidaktahuan sang anak, sehingga anak tersebut lebih memilih permen dibandingkan madu.
Ya. Nek kula lan panjenengan bapak-bapak ditawari permen apa madu, luwih milih pundi? Madu. Madu beneran Pak ya, bukan madu. Maksudnya bukan madu yang itu ya. Maksudnya madu minuman ya. Nek jenengan tawari permen apa madu ya luwih milih jelas madu ya. Nggak tahu kalau ibu-ibu ya. Maksudnya ini madu yang minuman ya, madu beneran ya. Ketika kita yang sudah tahu bahwasanya permen dengan madu itu lebih bermanfaat apa? Madu. Jelas kita akan memilih apa? Madu. Karena madu itu kalau dikonsumsi secara rutin setiap hari akan apa? Bermanfaat bagi tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh, ya, bisa mungkin menjaga kesehatan jantung ataupun bisa melancarkan pencernaan. Sementara permen, ya, kalau dikonsumsi terus setiap hari secara rutin akan apa? Memunculkan dampak negatif justru ya gigi ompong lah, ya manis yang berlebihan lah, obesitas dan sebagainya. Ternyata kita atau sebagian manusia itu demikian pula seperti anak kecil. Ada satu nikmat, ya, yang nikmat itu amatlah mahal. Namun karena sebagian manusia tidak memahaminya bahwasanya itu adalah anugerah yang istimewa, adalah nikmat yang mahal yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga manusia tersebut meremehkannya, sehingga manusia tersebut tidak menganggapnya itu nikmat yang besar. Sebagaimana anak kecil ditawari atau permen dengan madu lebih memilih apa? Permen. Apa nikmat itu? Apa nikmat yang termahal itu yang Allah berikan kepada hambanya? Dan Allah memberikan nikmat ini hanya kepada hamba-hamba pilihannya, bukan sembarangan apa? Hamba. Napa nikmat tersebut? Nikmat yang termahal tersebut, pemberian Allah yang mahal tersebut adalah hidayah. Napa? Hidayah. Hidayah itu apa? Nikmat yang paling mahal. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal yang diberikan kepada hambanya. Karena orang yang diberi hidayah, manusia yang diberi hidayah adalah manusia-manusia, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gak semua manusia itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan nikmat dunia. Kalau nikmat dunia itu Allah bagi rata. Mau yang non muslim, mau yang muslim, Allah kasih semua. Mau yang beriman atau tidak beriman, Allah beri semua. Makanya kita lihat ada orang yang nggak beriman tapi kaya raya. Mau orang yang ahli maksiat, mau yang ahli taat, semua dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat juga ada orang yang nggak pernah sholat, nggak puasa Ramadan, tapi ternyata kaya raya. Tapi hidayah itu khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi pemberian Allah dunia ini yang Allah berikan kepada manusia itu bukan bukti bahwa Allah itu cinta kepada manusia tersebut, bukan. Wala yu'til iman, akan tetapi Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan pernah memberikan keimanan illa man yuhib, kecuali orang-orang yang Allah cinta. Ya. Jadi hidayah itu diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, bukan seperti dunia yang dibagi semuanya. Maka ketika kita bisa menjalankan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah, mungkin lengkap dengan sholat-sholat sunnahnya, rawatibnya, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa hadir di kajian, itu nikmat yang besar, yang mahal, yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita bersyukur dan bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Maka yang dengan demikian itu hendaknya kalian berbahagia, bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudahan kita untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersyukur dan bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena nikmat itu lebih baik daripada segala macam bentuk harta yang manusia kumpulkan. Sering saya sampaikan contoh realnya, Pak ya. Ketika orang diberi hidayah untuk bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh secara rutin, apa faidahnya, apa keutamaannya sholat qobliyah subuh itu? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini, qobliyah subuh ini, itu pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dalam tanda kutip, kita hanya melakukan ibadah 2 rakaat, tapi ternyata pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan orang-orang yang bisa melakukan itu secara rutin gak banyak. Banyaknya orang yang terlelap. Padahal mungkin orang yang terlelap atau yang terlewat sholat sunnah qobliyah subuh ini bisa jadi ia bisa berlari sekian kilometer, bisa bekerja mengangkat mungkin semen sekian kintal, tapi hanya untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh yang cuman paling berapa menit dia gak mampu. Maka orang-orang yang dimampukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang telah mendapat pemberian yang mahal yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Oleh karena itu, hendaknya permintaan yang paling banyak kita minta, doa-doa yang paling banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa meminta apa? Hidayah. Doa meminta hidayah. Makanya kemudian di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan wa a'dhamud du'ai 'alal itlaqi ad-du'aul ladzi fi Fatihatil Kitab. Adapun doa yang paling istimewa, doa yang paling agung adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Napa niku? Surat Al-Fatihah. Doane napa? Doa di dalam surat Al-Fatihah niki napa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Ini doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sebelum-sebelumnya itu bukan doa, sebelum-sebelumnya adalah pujian-pujian dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru doanya ihdinas siratal mustaqim. Ini juga termasuk pelajaran adab bagi orang yang mau meminta. Berdoa kepada Allah itu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baca alhamdulillahirabbil alamin terlebih dahulu. Kemudian sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita minta rezeki, kita panggil Ar-Razzaq, ya Razzaq, urzukni. Kita minta ampun, panggil ya Ghaffar, ya, ighfirli. Jadi doa yang paling istimewa, doa yang paling agung adalah doa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, beri kami hidayah ya Allah kepada jalan yang lurus. Kemudian dia mengatakan
fa innallaha idza hadal abda ila siratihi, sesungguhnya jika seorang hamba sudah diberi hidayah, sudah diberi petunjuk kepada jalannya yang lurus, fa innahu sayanju qat'an fi dunya wal akhirah, maka pasti hamba tersebut akan selamat dunia dan akhirat. Wa may yahdillahu fala mudhill lahu, barang siapa yang sudah diberi hidayah, yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Adapun hidayah itu terbagi menjadi dua secara umum. Ya, hidayah terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, hidayatul bayan. Yang pertama apa? Hidayatul bayan atau hidayatul irsyad, sama. Artinya hidayah atau petunjuk yang berupa ilmu. Ya. Hidayah atau petunjuk yang berupa ilmu. Yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Ini hidayah yang khusus. Ya. Hidayah yang khusus atau hidayah yang menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hak yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu ada dua secara umum. Yang pertama hidayah apa? Hidayatul bayan atau hidayah yang berupa petunjuk ilmu. Yang kedua hidayatul taufik atau hidayah khusus yang merupakan hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba bahas apa itu hidayatul bayan. Apa itu hidayatul bayan atau hidayatul irsyad, yaitu petunjuk yang berupa ilmu. Hidayah jenis ini, hidayatul bayan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Hidayatul bayan ini bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk menyampaikannya. Hidayatul bayan ini bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk menyampaikannya. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengajak, bisa mengajarkan kepada manusia, bisa menyeru kepada manusia kepada ketaatan dan kepada kebaikan. Ini maksudnya. Maka setiap muslim yang mengajak, yang menyeru kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada amal solih, maka dia adalah seorang yang mengajak kepada hidayah. Ya, ini karena pengajian, yuk melu mengajak kepada apa? Ketaatan, mengajak ikut kajian, berarti dia orang yang mengajak kepada hidayah. Dan hidayatul bayan ini juga bisa diperoleh dengan cara baca buku, baca kitab, ikut kajian, baik online maupun offline, langsung maupun lewat YouTube. Ya, ini namanya hidayatul bayan, yaitu petunjuk berupa ilmu. Yang kedua tadi apa? Hidayatul taufik. Ya. Hidayah jenis ini adalah tadi merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah yang memiliki dan yang bisa memberikannya tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memiliki ataupun memberikan hidayah taufik ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak ada campur tangan pihak lain, meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum
Walakinallaha yahdi may yasha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah mengatakan, bukan kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, mendapat hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Nabi Muhammad dalam hidayah taufik itu nggak bisa memberi hidayah itu taufik, ya. Karena hidayah itu taufik tadi adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa adanya campur tangan dari siapapun. Karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Makanya kita katakan di awal tadi bahwa hidayah itu adalah pemberian Allah yang paling mahal, karena ini hanya diberikan kepada orang-orang pilihan yang Allah kehendaki. Bahkan hidayah taufik ini tidak bisa diraih hanya karena keturunan, hanya karena nasab, hanya karena status sosial, ya. Contoh, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, dan istrinya Nabi Nuh juga, ya. Mereka berdua ring satunya siapa? Nabi, orang terdekatnya Nabi, tapi meninggal bukan di atas hidayah, ya. Dan Allah paling tahu, ya, siapa yang layak untuk diberi hidayah. Begitu juga dengan paman Nabi kita Muhammad SAW. Siapa namanya? Abu Thalib. Beliau bukan hanya paman Nabi Muhammad SAW, beliau juga membela dan melindungi dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia meninggal bukan di atas agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik itu bertemu Nabi, setiap hari kumpul dengan Nabi, jasadnya bersama Nabi, tapi dia tidak mendapat apa? Hidayah. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay, ya. Dia nggak mendapat hidayah. Demikian juga orang-orang musyrikin di zaman Nabi, ya, yang status sosialnya tinggi, seperti Al-Walid bin Mughirah, seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Abu Lahab. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka bertemu Nabi, mereka melihat mukjizat Nabi secara langsung, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita keturunan Nabi juga bukan, ya, kan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad SAW juga bukan, ya. Kemudian kita bertemu Nabi juga tidak. Zaman kita juga terpaut 14 abad dibanding zaman Rasulullah SAW. Tapi kita diberikan hidayah keimanan dan diberikan hidayah untuk bisa berusaha mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah ini pemberian Allah yang paling mahal? Karena orang-orang yang berada di ring satunya Nabi SAW itu saja belum tentu dapat apa? Hidayah. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kalau bicara logika harusnya mereka lah yang layak dapat apa? Hidayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maksudnya adalah siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih paham, Allah itu lebih mengetahui siapa-siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Ya. Maka di sini Syekh kemudian mengatakan wali ahammiyati hadat du'a lil abdi wa idami hajatihi lahu. Oleh karena itu betapa pentingnya doa ini bagi seorang hamba. Doa apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Dan betapa besarnya kebutuhan seorang hamba terhadap doa ini. Berarti ada dua faedah, Pak, bahwa doa ihdinas siratal mustaqim itu apa? Doa yang paling
penting. Yang kedua, doa yang paling dibutuhkan. Paling penting kemudian dibutuhkan. Berarti kan ini luar biasa. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala iftaradallahu qaulahu fil yaumi walailah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mefardukan agar hambanya itu membacanya setiap pagi dan malam sab'a asyrata marrah, 17 kali minimal di dalam apa? Salat fardunya. Bi ada di rakaatis sholawatil maktubah, senilai dengan jumlah rakaat salat fardu. Salat fardu 5 waktu ini kan wonten 17 rakaat. Berarti kalau satu rakaat ada satu Al-Fatihah, berarti kita baca ihdinas siratal mustaqim pinten kali? Minimal 17 kali. Karena saking pentingnya doa ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kaum muslimin minimal baca doa ini 17 kali di dalam sholat kita. Ini kalau belum ngitung sholat sunnahnya. Kalau hitung sholat sunnahnya lebih tambah banyak lagi. Fayan bahi alal muslim wa huwa yaqra'u suratal fatihati an yastashira hadad du'a al-azima. Maka sudah selayaknya seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah menghayati doa yang istimewa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, wa hajatahu lahu bistimrari, dan menghadirkan rasa butuhnya akan doa ini secara terus menerus. Fa inna dhafara wal fauza bil hidayah, karena sesungguhnya ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah, yahsulu bil khairi, yahsulu bihil khairu wan najatu wal fauzul kabiru fid daraini. Sesungguhnya ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah, sudah memperoleh hidayah, hidayah tersebut akan mengantarkan kepada dia kepada kebaikan, kepada keselamatan, kepada kesuksesan yang besar di dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Begitu juga sebaliknya, Pak. Begitu pula sebaliknya, sebab ketidakselamatannya seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat karena apa? Karena dia jauh dari hidayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan beberapa faidah ya terkait dengan doa ini, doa ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau, barang siapa yang mencermati segala kerusakan, segala ketergelinciran, segala penyimpangan, ya, segala keburukan yang menimpa alam semesta ini, baik secara umum maupun secara khusus, ya, niscaya dia akan menemukan bahwa itu semua muncul dari dua sumber utama. Maksudnya, kalau kita mencermati, Pak, segala kerusakan, segala penyimpangan, segala kesesatan, segala keburukan yang menimpa alam semesta ini, baik secara besar maupun secara khusus per manusia, itu kembalinya kepada dua hal. Apa itu? Yang pertama kata beliau, akibat kelalaian. Yang pertama apa? Akibat kelalaian. Yang kedua, akibat memperturutkan hawa nafsu. Ini penyebab segala macam apa? Keburukan, segala macam kesesatan di alam semesta ini, baik yang bersifat besar maupun bersifat kecil, adalah apa? Akibat kelalaian dan akibat memperturutkan hawa nafsu. Sekarang apa itu yang dimaksud kelalaian? Apa yang dimaksud kelalaian? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kelalaian itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi seorang hamba dari mengetahui kebenaran. Kelalaian itu apa? Sesuatu yang bisa menghalangi seorang hamba dari mengetahui kebenaran. Sehingga hamba tersebut pun tergolong orang yang tersesat. Karena apa? Karena terhalang dari mengetahui kebenaran. Itu namanya kelalaian.
Jadi kelalaian itu adalah sesuatu yang menghalangi seorang hamba untuk mengetahui kebenaran, sehingga hamba tersebut tergolong orang yang tersesat. Karena apa? Karena terhalang dari kebenaran. Ini namanya kelalaian. Contohnya apa? Contohnya seorang hamba terhalang dari kebenaran. Contohnya adalah ketika seorang hamba malas menuntut ilmu agama. Ini contoh kelalaian. Malas menuntut apa? Ilmu agama. Ia habiskan waktunya untuk mengurusi perkara-perkara dunianya. Gak sempat untuk menuntut ilmu agama. Ia sibukkan waktunya untuk mengurusi perkara-perkara yang mungkin kurang bermanfaat, untuk menekuni hobi-hobinya. Ya. Terlalu berlebihan dalam hobi. Ya. Karena kebanyakan hobi itu apa? Tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kecuali satu hobi, kata Imam Hatim Al-Asom. Kecuali satu hobi yang bisa dibawa sampai ke akhirat. Hobi apa nih? Kata beliau, ya, kata Imam Hatim Al-Asom, saya perhatikan manusia itu pasti memiliki sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia cintai, atau tadi yang namanya apa? Hobi. Pasti manusia punya sesuatu yang dia cintai. Dan saya perhatikan juga hobi-hobinya itu senantiasa menemaninya sepanjang hidupnya. Sampai dia meninggal dunia, baru hobi itu meninggalkannya. Artinya hobi itu mendampingi hidupnya hanya sampai kapan? Detik-detik terakhirnya. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, hobinya meninggalkannya. Ya. Anak tiang sing hobi dolanan darah misalkan, terus meninggal, darahnya melu mancing alam kubur, melu janjinan di kuburan, wonten apa mboten? Tidak ada. Maka kata beliau, maka hobi yang terbaik adalah hobi yang bisa dibawa ke alam kubur. Apa kira-kira? Nah, kata beliau, hobi yang terbaik adalah hobi yang bisa menemani kita di alam kubur. Dan ternyata satu-satunya hobi yang akan kekal setia menemani kita di alam kubur adalah amal-amal soleh kita, sholat kita, puasa kita, ya, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita. Maka kata beliau, maka aku jadikan beramal soleh sebagai hobiku. Ini satu-satunya hobi yang apa? Bisa dibawa ke alam kubur. Adapun hobi-hobi lain nggak bisa. Secinta-cintanya orang main bola, kalau sudah meninggal bolanya nggak mungkin apa? Masuk ke alam kubur. Ya. Ini hobi yang paling bisa menemani kita di alam kubur adalah apa? Amal soleh. Maka kata Hatim Al-Asom, aku jadikan amal soleh sebagai hobiku. Jadi orang yang lalai itu orang yang malas menuntut ilmu agama. Tak terasa ternyata kesibukannya itu menghabiskan waktunya, kemudian tahu-tahu umurnya sudah berapa? 40 tahun, tahu-tahu umurnya sudah 50 tahun, tahu-tahu umurnya sudah 60 tahun, tetapi ternyata belum bisa baca Al-Quran. Karena saking sibuknya ngurus apa? Dunia, nggak sempat belajar agama. Ya, saya mendapati Pak, ada orang umur 40 tahun ke atas ya, itu kalau baca Quran pakainya yang Indonesianya Pak ya. Jadi bukan dari ke kanan ke kiri bacanya, tapi kiri ke kanan baca Qurannya ya, yang ada Latinnya itu. 40 tahun lebih usianya. Ini akibat apa? Kelalaian. 40 tahun, 60 tahun belum bisa membedakan mana hak, mana kho ya. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum bisa bagaimana tata cara wudhu yang benar. Ini kelalaian. Malasnya manusia belajar ilmu agama adalah merupakan kelalaian. Dan kelalaian itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang menghalangi manusia dari kebenaran. Sehingga amalan-amalan yang dia lakukan itu bukan berdasar dari ilmu, bukan berdasarkan ilmu agama, tapi amalan-amalan yang dia lakukan, orang-orang yang malas untuk belajar ilmu agama, amalan-amalannya didasari dengan kejahilan. Entah itu hanya model ikut-ikutan, entah itu karena model fanatisme, entah itu karena model
apa namanya, nenek moyang mereka. Ya. Ini yang pertama, segala penyimpangan, segala kesesatan adalah sumbernya apa tadi? Kelalaian. Yang kedua tadi apa? Memperturutkan hawa nafsu. Ya. Adapun memperturutkan hawa nafsu adalah sesuatu yang bisa memalingkan seseorang dari mengikuti kebenaran. Ya. Beda ya. Kalau hawa nafsu ini dia sudah tahu kebenaran, tapi karena hawa nafsunya akhirnya dia berpaling dari kebenaran. Ya. Kalau tadi kelalaian itu dia nggak tahu, nggak punya ilmu sehingga dia tersesat. Yang ini hawa nafsu, dia sudah tahu kebenaran, tapi karena hawa nafsunya yang begitu besar, akhirnya dia tidak mau mengikuti kebenaran, meninggalkan kebenaran tersebut. Di antara bentuk hawa nafsu itu ya seperti kita gengsi, kemudian apa, dengki, kesombongan, itu termasuk apa? Hawa nafsu. Ya. Makanya apa namanya? Ka'ab bin Ashraf ya, Ka'ab bin Ashraf orang Yahudi itu tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan karena nggak percaya kebenaran yang dibawa, tapi karena Nabi Muhammad itu berasal dari orang Arab, sementara dia menginginkan nabinya itu dari kalangan Bani Israel. Ini kedengkian. Kemudian karena gengsi, sebagaimana Amr bin Abdul Wud ya. Ada orang yang namanya di zaman Rasul itu Amr bin Abdul Wud. Dia ini orang yang sangat sesepuh Mekah ya. Sesepuh Mekah. Nah, Amr bin Abdul Wud itu nggak mau mengikuti agama orang yang lebih muda. Alias apa, gengsi, aku senior masa ngikuti bocah cilik, bocah bene wingi. Ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul umurnya 40 tahun, beliau niki apa, Amr bin Abdul Wud ini usianya sudah 100 tahun ya. Karena gengsinya ngikutin kepada yang muda ya, akhirnya dia menolak, menuruti hawa nafsunya, padahal dia tahu kebenarannya ya. Ada juga yang namanya Salam bin Abi Huqaiq ya. Dia itu benci dan dengki karena Rasulullah SAW bisa menyatukan kabilah Aus dan Khazraj. Jadi orang memperturutkan hawa nafsu itu bisa menghalangi dia dari kebenaran meskipun dia sudah tahu kebenaran tersebut. Ya. Ini secara keyakinan, secara hal kemaksiatan yang sudah jelas-jelas keharumannya, misalkan kita tahu, naudzubillah ya, kita tahu atau ada orang tahu bahwa hukum berzina itu apa? Haram. Tapi karena hawa nafsunya yang begitu besar, akhirnya dia tidak bisa mengontrolnya. Akhirnya dia terjatuh dalam perbuatan zina tersebut. Ini dua sumber utama terjadinya apa? Kerusakan, penyimpangan, keburukan, kejahatan di alam semesta ini. Kalau kita mau perhatikan, yang pertama tadi apa? Karena kelalaian. Yang kedua karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Kelalaian itu dia beramal nggak punya ilmu, akhirnya tersesat, akhirnya menyimpang. Memperturutkan hawa nafsu itu dia sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau apa? Menapakinya. Makanya kan kita diajari doa oleh Rasulullah SAW, apa doanya? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, berikan aku hidayah, tunjukkan aku hidayah, mana yang benar adalah kebenaran. Setelah kita minta petunjuk, tunjukkan aku kebenaran, kita juga meminta fattiba'ah, dan beri aku kekuatan untuk bisa mengikutinya. Karena nggak semua orang yang sudah tahu kebenaran bisa apa? Mengikutinya. Kemudian apa? Wa arinal batila batila, tunjukkan kepadaku kebatilan adalah kebatilan, warzuqnajtinaba, dan beri aku rezeki untuk bisa menjauhinya. Kadang-kadang kita tahu itu keburukan, tapi kadang karena alasan nggak enak, alasan lain sebagainya, kita nggak meninggalkannya. Ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya orang itu bisa terhalang dari hidayah ini, penyimpangan, kesesatan ini apa? Intinya sumbernya dua. Yang pertama tadi kelalaian, yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Makanya kita itu diperintahkan untuk mengucapkan semalam berkali-kali ihdinas siratal mustaqim walau kita sudah beragama Islam. Jadi walaupun kita sudah muslim,
kita tetap diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali kita tahu satu ilmu tapi belum tahu ilmu yang lainnya. Atau kita sudah tahu ilmu tapi susah untuk apa? Mengamalkannya. Makanya kita butuh hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan kebenaran tersebut. Makanya kemudian tadi di awal mengatakan fa inna dzafara wal fauza bil hidayah. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu sudah berhasil mendapatkan hidayah, yahsulu bihi khairu wan najatu wal fauzul kabir fi darain, maka orang tersebut berarti telah mendapatkan kebaikan, keselamatan serta kesuksesan yang besar di dua kehidupan dunia dan akhirat. Sudah masuk di sana belum ya? Ya, terakhir ini sekarang bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah, ya, bisa selamat dan istiqomah di atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentunya yang pertama caranya apa? Dia berdoa, ya, memperbanyak doa. Makanya selamatan ini apa? Memperbanyak doa, artinya memperbanyak doa minta hidayah. Yang terutama minta doa apa? Hidayah. Ya, dikuncikan amin ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan kunci keenam ini adalah memperbanyak doa. Dan doa, salah satu doa yang perlu diperbanyak adalah doa meminta hidayah. Di antaranya doa-doa meminta hidayah adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau Allahumma inni as'aluka huda wattuqa wal afwah wal ghina. Ya Allah, berikan aku apa? Hidayah, ketakwaan dan kesucian serta kecukupan, ya. Ini kita meminta doa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ketika kita sujud ini meminta hidayah, perbanyak doa meminta hidayah. Dengan cara apa? Kita memperbanyak sholat, berarti kita telah memperbanyak doa minta hidayah. Kenapa? Karena di dalam sholat ada doa minta hidayah. Dengan kita memperbanyak sholat sunnah, berarti secara otomatis kita telah memperbanyak doa meminta hidayah kepada Allah SWT. Atau doa-doa yang di luar sholat tadi, ya. Allahumma inni as'aluka huda wattuqa wal afafal wal hina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua, setelah berdoa jangan jauh-jauh dari Al-Quran, ya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk, menjadi hidayah kepada jalan yang lurus. Membacanya, berusaha mentadaburinya, berusaha mengamalkannya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Lau tahurat qulubuna, masih ingat? Lau tahurat qulubuna ma syabihat min kalami rabbina, ma syabihat min kalami rabbina. Kalau hati kita itu bersih, kalau hati kita itu baik, kita tidak akan pernah bosan dengan berinteraksi kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lau tahurat qulubuna, kata Utsman bin Affan, kalau hati kita itu bersih, hati kita itu baik, suci, ma syabi'at min kalami rabbuna, kita itu tidak akan apa? Bosan berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, mentadaburinya, berusaha mengamalkannya. Yang ketiga, yang terakhir, hendaknya selalu bersama kawan-kawan yang solih. Ini supaya kita istiqomah. Yang pertama tadi apa? Berdoa kepada Allah. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, hendaknya senantiasa bersama teman-teman yang soleh. Karena kata pepatah Arab, as-sohibu sahib, teman itu narik-narik. Kalau teman-temannya jahat, ya narik-narik kepada kejahatan, keburukan. Kalau teman-temannya baik, dia akan menarik kepada kebaikan. Ya, ini diantara cara-cara agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah di hati kita. Maka kesimpulannya pada malam hari ini,
pemberian termahal itu adalah apa? Hidayah. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak doa meminta hidayah. Karena hidayah itu mahal dan hidayah itu diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu dekat dengan sumber hidayah, tapi belum tentu orang tersebut bisa mendapat apa? Hidayah jika Allah tidak menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.